Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Media Distalia akan menjawab pertanyaan UTS fikih siasah. Saya di sini akan menjelaskan fikih siasah. Terdiri dari kata yaitu kata fikih dan al-siasi. Secara etimologi fikih merupakan bentuk masdar atau garun dari tafsiran kata faqihah Fakihah yang bermakna faham. Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat, sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan siasah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siasah juga berarti pemerintahan dan politik atau menuntut kebijaksanaan. Siasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Jadi siasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintah dan politik. Artinya, mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan siasah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Berikut ruang lingkup kajian fikih dijabarkan sebagai berikut. 1. Ibadah. Dalam bab ini dibicarakan dan dibahas masalah-masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan, yaitu taharah atau bersuci, ibadah atau sembahyang, siam atau puasa, zakat fitrah, haji, jenazah, penyelenggaraan jenazah, jihad, perjuangan, nazar, uzuliyah, kurban, zabihah, penyembelian syahid, perburuan, akhiqah, makanan dan minuman. 2. Ahwalusi syakiyah. Dalam bab ini dibicarakan dan dibahas masalah-masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan pribadi atau perorangan, kekeluargaan, harta warisan yang meliputi persoalan nikah, khitbah atau melamar, musyarah, nafahah, talak, kulu, fasyak, li'an, iddah, rujuk, roda'ah, hadlanah, wasiat, warisan, hajaru, dan perwalian. 3. Muamalah madaniyah. Biasanya disebut dengan muamalah. Dalam bab ini dibicarakan dan dibahas masalah-masalah yang dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan harta, kekayaan, harta milik, harta kebutuhan, cara mendapatkan dan menggunakan, yang meliputi jual beli, riba, menyewa, hutang piutang, gadai, sufah, tasruf dalam pesanan, jaminan, dan muzarah, pinjam meminjam, hiwalah, syarikah, wadiah, luhatoh, gosab, hismah, hibah, dan hadiah, kafalah, wakaf, dari segi niat dan manfaat. Wakaf ini kadang-kadang dimasukkan dalam kelompok ibadah, tetapi dari segi barang, benda, harta dimasukkan ke dalam kelompok muamalah. Perwalian, kitabah, dan tadbir. 4. Muamalah maliyah. Muamalah maliyah yang biasa disebut baitul mal. Dalam bab ini dibicarakan dan dibahas masalah-masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan harta kekayaan milik bersama, baik masyarakat kecil atau besar seperti negara. Pembahas ini meliputi status milik bersama, baitul mal, sumber baitul mal, cara pengelolaan baitul mal, macam-macam kekayaan atau materi baitul mal, objek dan penggunaan kekayaan baitul mal, pengurusan baitul mal. 5. Jinazah dan ukhubah atau pelanggaran dan hukuman. Biasanya dalam kitab-kitab fikih ada yang menyebut jinayah saja. Dalam bab ini dibicarakan dan dibahas masalah-masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan
pelanggaran, kejahatan, pembalasan, denda, hukuman, dan sebagainya. Pembahasan ini meliputi pelanggaran, kejahatan, pembalasan, denda, hukuman, pelanggaran dan kejahatan, hukuman melukai atau mencederai, hukuman pembunuhan, hukuman murtad, hukuman zina, hukuman khozaf, hukum pencuri, hukuman perampok, hukum peminum arak, takzir, membela diri, peperangan, pemberontakan, harta rampasan perang, jizyah, berlomba dan melontar. Nomor 6, murafaah atau mukassamah. Dalam bab ini dibicarakan dan dibahas masalah-masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok persoalan peradilan dan pengadilan. Pembahasan pada bab ini meliputi peradilan dan pendidikan, hakim dan hadi, gugatan, pembuktian, dakwaan, saksi, sumpah, dan lain-lain. Berikut menurut saya tentang pandangan fikih siyasah terhadap ketatanegaraan. Konstitusi dalam Islam adalah segala jenis aturan yang dapat memberikan hubungan sebab akibat demi mempertahankan sebuah negara. Berdasarkan prinsip fikih siyasah, sejarah konstitusi Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dengan membuat aturan piagam Madinah yang kala itu diperuntukkan untuk menyatukan warga muslim dan non-muslim agar tetap menjaga persaudaraan demi kelangsungan kota Madinah. Lembaga yang berwenang dalam membuat konstitusi adalah Al-Sultah Al-Tasy'iyah, yaitu istilah untuk kekuasaan legislatif. Untuk membuat suatu aturan perundang-undangan harus sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Negara berkewajiban untuk melakukan interpretasi, analogi, dan inferensi atas dalil-dalil Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum utama. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya dari tuntunan hukum yang dijelaskan oleh dalil tersebut. Analogi adalah melakukan metode hias suatu hukum yang ada dalilnya terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum, sedangkan inferensi adalah metode membuat perundang-undangan. Dengan memahami prinsip-prinsip syariah dan kehendak bila tidak ada dalil sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas. Selama hal tersebut tidak menyimpang dari prinsip ajaran Islam, tujuan konstitusi tidak lain adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang ada pada sebuah negara agar memenuhi aturan hukum tentang bagaimana sistem pemerintahan, hak serta kewajiban oleh pemerintah maupun rakyatnya, serta merasa saling dilindungi. Permasalahan hukum di era modernisasi memang semakin beragam. Untuk itu dibutuhkan keadaan fikih perubahan sebagai tolak ukur untuk memperbarui konstitusi berdasarkan asas kemaslahatan. Indonesia secara tidak langsung telah menganut sistem konstitusi Islam secara konseptual. Namun untuk praktik pelaksanaannya Indonesia masih perlu berbenah dalam mewujudkan kriteria negara dalam pandangan fikih siyasah untuk mewujudkan negara yang sebenar-benarnya dalam Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.